Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar kami baik, Ibu. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari teks anekdot? Saya Ibu. Pengertian teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi hanya menyampaikan maksud penulis. Ya, benar sekali Elvira. Supaya mengetahui lebih dalam tentang teks anekdot, maka kamu perlu mengetahui pengertian teks anekdot. Menurut KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Setelah kamu mengetahui pengertian teks anekdot, selanjutnya akan dijelaskan tentang beberapa ciri-ciri dari teks anekdot yang perlu kamu tahu. Ada yang tahu ciri-ciri teks anekdot itu apa saja? Saya Ibu. Dari 7 ciri-ciri teks anekdot, saya hanya mengetahui 2 saja, Ibu. Pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot membuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembacanya merasa terhibur. Ya, benar sekali Elvira. Selanjutnya yang ketiga itu adalah memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah, teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Karena tidak aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini menjadikan teks ini biasa digunakan untuk membahas orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Pada saat kamu menemukan kisah atau cerita yang lucu untuk dijadikan referensi dari teks anekdot, kamu perlu lebih cermat supaya mendapatkan teks yang tidak hanya lucu, tetapi juga mengandung maksud yang mendalam juga. 7 ciri-ciri dari teks anekdot yang Ibu jelaskan tadi, kamu bisa gunakan untuk mengidentifikasi teks anekdot. Selanjutnya, tujuan teks anekdot. Setelah memahami pengertian teks anekdot dan ciri-ciri dari teks anekdot yang tadi, kamu pasti sudah bisa menentukan mana teks anekdot dan yang tidak teks anekdot. Teks anekdot pada dasarnya mengandung tujuan yang berfokus pada dampak yang akan didapatkan oleh pembaca setelah membaca cerita atau kisah yang lucu. Dalam menulis teks anekdot, biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, apa saja 3 tujuan tersebut? Ada yang tahu? Saya Ibu. Tujuannya itu adalah mulai dari membangkitkan tawa pembaca, yang kedua sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Ya, benar sekali jawaban Elvira. Itulah 3 tujuan dari teks anekdot. Adanya teks anekdot bisa menjadi alternatif bagi kamu yang menyampaikan kritik kepada seseorang secara lucu dan menghibur. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan.
Kaidah kebahasaan sendiri dapat dikatakan sebagai gaya bahasa yang dimiliki teks tertentu. Kaidah kebahasaan biasanya juga digunakan untuk membedakan antara teks satu dengan teks yang lain. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang perlu diketahui diantaranya yaitu: yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Baiklah, itulah kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang teks anekdot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.